alhamdulillah suasana yang cukup sejuk ya, alhamdulillah tidak begitu kencang anginnya, tapi kita masih menyempatkan untuk memakmurkan Masjid Al-Aqsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekecil apapun. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjanji untuk senantiasa berkomitmen, beristiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya sekemampuan kita ya. Iwati iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Al-Regensi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita cukup lumayan ya, kita sudah membahas tentang bab niat ya, keikhlasan ya. Kemudian bab sabar, bab apalagi bab takwa, kejujuran. Ini dalam rangka menanamkan sifat-sifat seperti itu kepada kita ya, kepada terutama warga Alta gitu. Dengan adanya sabar, ketakwaan, muraqabah gitu ya. Muraqabah itu merasa diawasi ya. Muraqabah itu merasa diawasi. Kalau kemarin ada kejadian orang yang iseng ngambil barang di masjid itu, sedangkan penggembala kambing mah dulu lagi di saat Umar Ibn Khattab nguji orang gembala kambing datang di padang pasir tidak ada orang, padahal dia hanya sekedar berburu ya, tukang. Jualah kambing ke saya, kata Umar tuh. Ini bukan milik saya. Nah, bilang aja dimakan serigala lah gitu. Nah, sampai pain Allah, kalau gitu di mana Allah gitu. Jadi artinya si penggembala kambing itu merasa diawasi oleh Allah itu. Karena apa? Kalau merasa diawasi artinya suatu saat sikap atau perbuatannya akan dihisab gitu. Tapi kalau tidak merasa diawasi ya udah yang nyumput dicari gitu, diambil gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti itu kita merasa diawasi. Insya Allah kalau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sikap-sikap kita akan terjaga. Karena walau bagaimanapun sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sekarang masuk ke babu fil mujahadati, bab tentang al-mujahadah. Mujahadah ini apa sih? Mujahadah bersungguh-sungguh ya. Mustahid, istihad gitu ya. Istihad artinya mengfokuskan atau mengeluarkan potensi yang ada gitu. Memutuskan suatu. Jadi seorang ulama beristihad untuk memutuskan hukum. Jadi betul-betul totalitas gitu kan ya. Bab fil mujahadati, tentang bab mujahadah, bab totalitas. Di sini nanti dalam hal apa gitu ya. Imam An-Nawawi di sini seperti biasa Pak Iman ini saat mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim, mengutip ya. Nanti makanya ini lebih sifat interaktif ya. Nanti minta masukan dari Iwati Iman rahimahumullah apa yang dibaca di sini. Ini aja lah sedikit analisa apa sih kaitannya Imam An-Nawawi mencantumkan ayat ini, mencantumkan hadis ini dalam bab mujahadah. Jadi tadi mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, totalitasnya. Nah, kemudian yang pertama mencantumkan surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di sini Allah berfirman walladzina, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh
jahadu yang bersufina kepada kami dalam beribadah, dalam ketaatan ya. Jadi ini ibadah juga harus ada totalitasnya, tapi tetap sekemampuan kita. Artinya sekemampuan kita tergantung kita kapasitas kita nanti. Karena tiap orang beda ya, ada tantangannya saja, tantangan. Ini yang jelas orang masih sholat ya, masih sholat dalam kondisi di lingkungan orang yang kurang dalam ketaatan, itu tantangannya lebih besar lagi Zat. Misalnya gaul dengan orang-orang sahabat-sahabat yang kopi nggak ada habis-habis ini lagi nih kayaknya. Sebelum ini jadi berbicara jangan sampai expire nih, sampai kadaluarsa terus gitu. Kadang-kadang Pak Agus satu orang dua tadinya maunya. Penting juga kan karena ngopinya setiap hari kan, dalam artian gini, jangan juga berpersepsi negatif, arahkan aja niatin jadi syifa ya, karena bermasalah ketika sugesti dipermasalahkan, bermasalah udah tahu misalnya ada diabetes, terus ada pikir diabetes Pak Widi, jangan, ini syifa kopi ini bukan syifa, jadi hatinya sesuai. Tapi kalau diarahkan jadi masalah Pak. Ini penting Pak, sugesti penting. Kita sebagai muslim sugesti positif itu harus jadi syifa, jadi obat ngantuk misalnya kayak gitu, jadi obat miskin misalnya supaya nggak miskin kayak gitu. Miskin maksudnya nggak miskin hati Pak Widi, jangan berpikir materi terus kayak gitu, jangan kayak punya bengkel pikirannya kok kayak apa aja kan. Tapi jadi ketergantungan kan saya gitu, dan sugesti saya dibangun kalau dengan rokok dan kita, memang betul. Nah, sugesti penting, Pak. Sugesti. Ya. Anggap aja makan batu baterai jadi obat kayak gitu. Bagus kopinya. Jadi udah ini ya, air panas sudah siap, kemudian kopi yang lainnya juga. Nanti insya Allah ya, insya Allah segala sesuatu yang akan menyehatkan ya. Daripada korma lah. Baik, kembali. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepadaku, dalam beribadah kepadaku, lanahdiyannahum. Nah ini, ada huruf taukidnya ya. Sungguh-sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Nah, nanti diartikannya, artinya seperti itu. Ini lana, jadi sungguh kami akan, pakai tasjid lagi, yannakum, jadi pakai tasjid. Jadi kalau ada huruf taukid itu artinya untuk menghilangkan keraguan kepada yang mendengar, yang diajak bicara. Penegasan. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. La sungguh qad itu juga huruf taukid. Ada tadi ya. La sungguh qad, sungguh juga. Sungguh ada contoh yang baik, ada teladan yang baik kepada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini juga siapa yang orang bersungguh-sungguh totalitas dalam beribadah kepadaku, fina lanahdiyannahum, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Subul, jalan ini banyak ya. Kalau sabil, sabil itu jalan, subul itu jalan-jalan. Rasulun, rusulun gitu kan ya. Jadi jamaknya subulana, jalan-jalan kami. Jadi Solusi boleh karena seperti itu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah lama'a, sungguh bersama al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang bermuhsin, orang yang berbuat baik ya. Ada beberapa ayat, kemudian wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, beribadahlah rabbaka kepada Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, ya'tiyaka datang kepadamu al yakin. Di sini penafsirannya al yakin di sini dalam beberapa kitab tafsir, al yakin itu kematian. Jadi beribadahlah kalian kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu kematian, al yakin gitu kan. Ada juga diartikan ibadah teh harus dengan penuh keyakinan, ya seperti itu. Tapi banyak mengartikan para mufassirin al yakin itu kematian. Jadi ibadah mah selama belum mati, sebelum meninggal mah terus ibadah. Nah, pengertian ibadah kan kita pernah dibahas ya, bukan hanya sholat lagi, bekerja ibadah. Tapi tadi orientasinya kembali bab ini niat.
segala sesuatu tergantung niat. Kalau misalnya kemarin orang datang ke masjid niatnya bukan untuk sholat, ya niatnya yang lain, ngambil barang gitu ya, uang kencreng diambil ya. Maksudnya Ikhlas kan Pak Haji Odang? Pak Amin ya Allah. Amin. Pak DKM, ikhlas dan lah mudah-mudahan dia Ikhlas, Pak. mungkin butuh menafkahi keluarganya. Nah ini yang jadi masalah. Kalau menafkahi keluarga pakai uang gitu, sudah Artinya gini, nanti ini memang problem Pak, berkembang kita kadang-kadang suudonnya husnudonnya. Jadi kadang-kadang kalau ada di lingkungan kita di lingkungan bicara, di lingkungan ada orang yang sampai tidak makan sehingga mencuri, itu berarti yang disalahkan bukan si orang pencurinya, tapi orang yang di sekitarnya. Kenapa dia sampai tidak dibantu untuk bisa makan? Tapi sekarang kan orang beda tadi saat benar. Orang teh maling itu bukan untuk anak aparan, tapi untuk memperkaya diri gitu kan ya. Korupsi orang korupsi apakah mereka Kenapa kurang? kapasitas izin saya ini? Saya pernah kadang-kadang di teledor ya. Di masjid juga, di Masjid Al Hasan, helm lumayan helm saya waktu itu beli ratusan. Ya jadi kecil gini, pas lihat di CCTV sama DKM sana, benar dia bawa helm dulu, bawa helm butut dulu. Tapi ada baiknya dia, jadi dia sayang mungkin dengan saya juga. Daripada orang nggak bawa helm juga pulang, saya pakai helm juga, helm butut, helm saya helm AK. Itu kan Ditukar. ya beli 400-an lebih. Allahu Akbar. Saya memang saya berbaik sangat di masjid kan, tetap saya cantel, saya kunci itunya anggar digituin, tapi dia bawa helm juga, helm butut. Kata istri ngambek kan baru beli helm 400-an yang mesti ini rojiun kenapa hilang. Makanya harus redor, gimana lagi kita sudah diupayakan. Cuma dia tuh bawa helm juga cadangan, dia akhirnya sampai orangnya nggak pakai helm pulang kan. Masih ada baiknya yang saya salutnya. Ada sih walaupun saya kesel juga kan, helm bagus ya Allah, diganti dengan helm Honda yang butut. Nah dia tuh mikir biar saya kan ditangkap polisi, jangan sampai si abangnya ditangkap polisi kalau pulang. Dikasih helm juga sih Pak Manto di Masjid Al Hasan dengan di CCTV, benar ini Pak, udah profesi. Jadi pengen gaya nggak modal gitu, pengen punya helm bagus tapi nggak mau beli gitu kan ya. Ngambek istri baru ada beli ini. Lama saya tidur dengan istri hampir 2 minggu lah kayaknya. Gara-gara helm. Oke. Jadi wa'bud rabbaka ini surat Al-Hijr ya. Wa'bud beribadalah kepada Tuhanmu sehingga sampai ya'ti akan datang kepadamu al-yakin, kematian. Jadi beribadah, jadi masih totalitas ya. Selama ruh ya dalam badan, ibadah jangan lepas ya. Ibadah terus. Walaupun tadi ya dalam ayat-ayat hadis-hadis sebelumnya pasti selama kita hidup menjalani kehidupan, selama kita menjadi kehidupan godaan-godaan pasti ada. Bahkan dalam hadis sebelumnya zaman para tabi'in ya, para sahabat begitu kepada Anas bin Malik, dia ngeluh tentang apa yang dialami, sabar sajalah. Ke depan itu akan lebih dari ini. Kita mungkin ya saat ini atau kita saat ini segini Pak Manto. Tapi jangan dikira anak-anak kita ke depan tantangannya besar sekali. Kita nggak bisa terfikirkan apakah mereka masih sempat untuk melaksanakan sholat, apakah mereka masih sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanggung jawab kita. Kalau kita mendidiknya leha-leha, biasa-biasa, ini nasib akidah mereka hancur. Akidah mereka sudah ini dengan gangguan banyak sekali. Maka Rasulullah tidak salah. Ini kata Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan godaan atau misal tantangan itu lebih jelek lagi untuk ke depan. Nah ini tanggung jawab kita ya, mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita. Kita oke lah, kita meninggal mungkin ya beres dengan urusan, tapi anak-anak kita bagaimana gitu. Ini PR bagi kita semua, makanya adanya maghrib mengaji, adanya didikan-didikan terhadap anak untuk bersosialisasi, mereka beradaptasi lingkungan. Jadi bergaul itu salah satu usaha untuk menjaga keimanan mereka. Beribadahlah kalian sampai datang kematian kepada kalian. Sebenarnya ayat berikutnya, ini ada beberapa ayat, banyak sekali nih. Beberapa kita biar masuk ke hadis. Lewatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini kaitan dengan mujahadah ini, Pak. Famay ya'mal, faman dan siapa orang ya'mal yang mengerjakan misqala dzarratin,
seukuran zarah, jadi seberat zarah atom ya, biji zarah ya. Artinya khairon kebaikan ya rohu, Allah akan memperlihatkan. Jadi ini jangan dianggap sepele amal yang kecil pun. Dan sebaliknya, pamayamal miskola darotin saroyarah, kan ya, kejelekan pun akan artinya tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekecil apapun yang kita laksanakan suatu kebaikan sebesar atom, ya sekarang misalnya bakteri sekecil apapun, kebaikan Allah akan memperlihatkan. Jadi jangan menyepelekan. Kita mampu mengamalkan ini, laksanakan. Mampu laksanakan. Jadi nanti tergantung kita, kapasitas kita. Saya mah mampu ngan bisa sholat maghrib, subuh masuk tiris misalnya banyak. Tapi yang kerasa sekali hal kecil itu gitu ya, bukan yang ini. Tapi coklah kita lakukan. Paling kecil kerasa membuang paku payung, paku kecil di jalan. Kira-kira untuk mencelakakan orang itu yang dahsyat. Saya ngerasa betul kalau itu Pak Imam, jujur aja. Ketika kita di jalan melihat paku yang takut kena orang ini kayak berarti banget. Bukan mikir jasa hidup, tapi kayak ya Allah orang terselamat pokoknya. Saya berpikir gitu, mohon maaf ya. Sering sekali diperlihatkan oleh Allah kalau ini ada paku karat, kadang-kadang ada papan kecil, paku ya Allah kalau kena orang saya terpikir, kalau kena anak kecil ini gimana? Kalau ini yang paling dahsyat satu. Ini dahsyat Pak, ini luar biasa. Jangan membiarkan paku-paku kecil di jalan, apalagi jalan kita kayak gini. So kalau kena anak kecil, kena orang, kebayang masuk gitu. Saya mikir ya. Nah sebenarnya makna silaturahim itu gitu. Jadi makna silaturahim itu tidak hanya misalnya AG, misal berkunjung, itu bentuk silaturahim. Tetapi membuang sesuatu yang membahayakan di jalan, itu pada hakikatnya orang itu sedang menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang lewat. Ada lubang di jalannya, kemudian kita ditandai dengan kayu atau apa supaya orang jangan terniatnya ya, supaya tidak terperosok ke sana. Artinya kita sudah menyambungkan silaturahim dengan orang-orang yang lewat. Nah kemudian berjalan, orang bisa mencari nafkah, bisa berusaha menafkahi keluarga karena dia selamat, tidak terperosok. Apakah orang yang mengasih tanda itu mendapatkan kebaikan? Dapat kebaikan, itu kan. Nah, jadi makna silaturahim seperti itu. Nyambungkan kanya. Sekarang mah dibalik. Justru di jalan teh ditebar dengan paku-paku. Wah, ini orang. Ya, nah ini berarti ini ada waktu kudu ngaji di Masjid Al-Aqsa ini. Gitunya salah itu kan ya. Itu salah. Oh kan kita perlu gitunya ya, perlu dalam artian mencari nafkah dengan cara yang tidak baik, sangat kurang baik ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, gitu kan ya. Akan dibalas ya. Kemudian wa ma tuqaddimu li anfusikum, nih kemudian tadi surat Al-Zalzalah ya. Ini juga surat Al-Mujammil ini mah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa adoma azran. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian qaddama. Ini nanti tergantung apa artinya. Dan apa yang kalian kerjakan untuk diri-diri kalian min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, Allah akan memberikan apa, tajidu apa, akan mendapatkannya dia indallahi, di sisi Allah, huwa, dialah Allah, khairan, sebaik-baiknya, wa adoma ajron, dan sebesar-besarnya pemberi pahala. Jadi ini dan mujahadah banyak. Dalam bab mujahadah dicantumkan ayat-ayat ini. Nah, nanti kaitannya apa? Jadi maksudnya tong nyepelekeun sungguh-sungguh totalitas ya kita mah gitu kan ya. Walaupun kita tidak berharap. Artinya pahala udah otomatis kita kan ya. Nanti makanya pernah disinggung ya, ada orang teh ibadah teh karena ada seperti seorang pedagang, ada seorang hamba, atau karena cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba mah karena memang hanya menggugurkan kewajiban, seorang pedagang mah hanya hitung-hitungan. Nah, orang yang terakhir ini artinya ibadah itu cinta Allah ya. Karena cinta. Bukan karena menggugurkan, karena cinta. Kalau sudah cinta ya udah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa yang
kalian kerjakan untuk diri-diri kalian tentang kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Ingat, huwa, dialah Allah, khairan, sebaik-baiknya, wa a'dhamu ajran, dan se'a'dhamul ajran, seagung-agungnya pemberi kebaikan pahala. Kemudian terakhir ya, surat Al-Baqarah 273. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa-apa yang kalian infakkan dan apa-apa yang kalian nafkahkan min khairin dari kebaikan, fa innallaha bihi alimun. Fa inna, sungguhnya Allah bihi dengannya alimun, maha mengetahui. Ini saya masih raba-raba bagaimana ayat Imam An-Nawawi, tentunya tidak sembarangan mengutip ayat ini gitu kan ya. Dan di babnya bab ilmu mujahadati, bab tentang mujahadah. Nanti kelihatannya sebelum ayat-ayat ini nanti dikorelasikan dengan ini, ada hadis yang dibaca di sini. Ada hadis ya. Memang kita insya Allah dalam setiap subuh ini membaca satu hadis kan, satu subuh satu hadis. Tapi kalau kita karena waktunya cukup lama ya, kita ada 2 hadis. Atau misalnya hadis ini cukup dipahami dipahami gampang gitu ya, dapat dimengerti, ya kita loncat ke hadis berikutnya. Tapi kadang-kadang ini hadis kemana gitu kan ya. Oke. Ini masih hadis-hadis yang sifatnya muamalah, yang sifat-sifatnya perbaikan diri ini. Makanya Riyadus Sholihin, taman-taman orang soleh ini. Jadi Riyadus Sholihin ini. Jadi lebih bersifat perbaikan diri, Bang. Sabar, iman, takwa, muraqabah, mujahadah gitu kan ya. Kemudian kejujuran ini. Terus ingin tahu itu Imam An-Nawawi ini orang hebat ya, orang besar itu sejauh masih Imam Nawawi ini kiprahnya dalam penyusunan ini seperti apa ya? Oh, hebat banget ya Imam An-Nawawi ini. Luar biasa. Ya memang ini kan salah satu jariyah. Nah, mereka itu kan dia itu turunan dari mana sih Imam An-Nawawi ini? Banten. Hah? Banten. Imam An-Nawawi. Iya, jadi cucu ini Ma'ruf Amin itu cicitnya Imam An-Nawawi ya. Tangara. Ini orang hebat. Pesantrennya kan. Saya kebayang ini orang besar, orang hebat loh. Imam An-Nawawi. Oh, masih darah Banten. Al-Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Jadi ini dia hidup pada tahun 631 Hijriah. Dia wafat 640 Arab. 676. Ma'ruf Amin balik pada presiden itu cicitnya apa cucunya? Imam An-Nawawi. Iya. Nah inilah ulama-ulama berlanjut. Ini jariahnya dari ilmu. Tangara, daerah Tangara. Dan Tangara itu kecamatan apa desa gitu. Di Banten ada. Pesantren di daerah Tangara. Justru dengan dakwah bil kitabah ini yang terus ini artinya kebaikannya akan terus ini. Memang ada orang ahli teks, ada yang istilahnya dakwah dengan lisan ya, artinya dengan ada juga dengan ada orang yang pintar nulis buku gitu tapi ceramah tidak bisa gitu kan ya. Soalnya ada seorang yang Bang Samsul teh masih cucunya Abu Hanifah. Dan saya kenal Samsul dari Hanafi. Kan gitu saya. Sama orang tua saya Hanafi. Ada yang masih cucunya Abu Hanifah. Ya si cucu kesini kan saya udah jauh-jauh kesini gitu kan. Tahu jauh tuh. Cucunya Adam kan. Iya. Sama lagi juga Adam. Orang tua saya kan Hanafi. Nabi Adam. Dikiranya anak ccunya Abu, kita saya cicit kesini ya. Cicit Abu Hanifah. Aduh. Gara-gara nama itu kan. Ada ulama besar yang jadi imam besar Masjidil Haram zaman dulu. Namanya Amal Minangkabawi itu. Al-Bangkawi. Minangkabawi. Minangkabawi. Itu kan gurunya yang pendiri NU sama Muhammadiyah itu sebenarnya satu guru sebenarnya. Mau saya sambung nama sini Samsul Bari Hanafi Al-Bangkawi. Asal Bangkawi. Bangkawi. Asal jangan Bangkawaran. Bangkawaran. Asal jangan itu. Egi Bangkawaran. Kalau yang Nawawi kan ada Bantaninnya, dari ciri khas daerah. Terus ada dari Banjar nggak ada. Jadi banyak ulama-ulama dari Indonesia. Al-Banjari ya, dari belakang ada Banjar. Jadi suka dikaitkan dengan dia kelahiran atau berasal gitu kan ya. Iya, ciri Berarti khas. kalau kita ini Al-Sundawaninya. Ada juga yang di Roja TV itu, kalau Sunda tidak ada. Tapi Sundawani ini kan Iya ada. LSM. Belakangnya ada Sunda apa gitu. Sundawan.
Ban Bantani. Sumadengwi ini. Hebat ya, imam orang hebat. Oke, terus wa amal ahadisu, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab mujahadah ini, dengan muhabbah ini, pertama ya, beliau mencantumkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, kepada Abi Hurairah, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi ini. Jadi ini hadis qudsi ini firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an. Jadi sini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, siapa adili walian, siapa yang memusuhi waliku gitu ya. Walinya apa? Faqad, dan sungguh adantuhu, aku memproklamirkan. Adan itu memanggil ya, artinya mengumumkan gitu. Adan, umumkan. Adantuhu, aku mengumumkan karena bil harbi, dengan perang. Jadi ini Allah. Jadi siapa yang memusuhi waliku, wali ini nanti apa kita bahas wali ini, wali murid nggak wakil ya. Nah, orang-orang yang totalitas dalam beribadah kepada itu wali gitu kan ya. Orang-orang istimewa wali. Nah, artinya gitu. Wali itu gelar apa istilahnya. Jadi orang-orang yang betul-betul totalitas dalam ketaatan. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan, aku berharbi, berperang denganku. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in haba ilayya, wa ma, tidaklah taqarraba, mendekatkan, seorang mendekatkan ilayya kepada abdi. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, sehingga aku mencintainya, apa-apa iftaradtu alaihi, yang menjalankan kewajiban atasku. Jadi ini, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan mencintai kepadaku, dengan menjalankan kewajiban atasnya. Wa ma yajala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa ma, dan tidaklah, wa ma yajalu, dan tidak henti-hentinya, abdi, seorang hambaku, yataqarrabu. Taqarrub itu ya, qarib, sahabat karib, sahabat dekat. Artinya mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah nawafil, sunat tambahan. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu, akulah sam'ahu, yang akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, di saat dia mendengar. Tuliskan dulu. Wa basarahu alladzi, dan akulah yang akan menjadi pelihatannya, alladzi yubsiru bihi, di saat dia melihat. Wa yadahu allati, dan aku akan menjadi tangannya. Ini hadis qudsi ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati, dan akulah akan menjadi tangannya, allati, ketika tisubiha, di saat ia memegang dengannya. Warijlahu allati yamsi biha, akulah yang akan menjadi kakinya di saat yamsi, berjalan dengannya. Seperti ya. Jadi ini hadis qudsi begini. Jadi berarti kita harus bagaimana untuk meraih cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, berarti ini janji Allah. Akulah yang akan menjadi telinganya di saat dia mendengar, akulah yang akan menjadi matanya di saat melihat, gitu kan ya. Akulah yang akan menjadi kakinya di saat berjalan. Artinya logikanya apa? Dijaga sikap-sikapnya gitu. Dijaga gitu. Cuma kadang-kadang ini Ustaz, akulah yang menjadi pendengarnya, seketika dia mendengar, akulah yang jadi pengertian ketika dia melihat. Ketika kita habis beribadah, kadang-kadang ada juga godaan yang, apalagi zaman digital ini, tantangan digital. Kenapa? Nanti kita bahas lagi tentang berhala ke depan.
ketika kita habis sholat malam kadang-kadang itu namanya bergrup ya, ada aja ya, tapi mudah-mudahan tidak jadi di grup kita. Habis aja misalnya sholat malam kiam mulai kayak gitu, teman-teman masih ada bergurau di jam-jam segitu, ngirimin foto-foto nggak karuan. Ini kan sering kita, penglihatan kita penglihatan Allah, artinya Allah jadi penglihatan kita. Ini kadang-kadang merusak sekali dan kerasa sekali Pak Iman, mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Dulu saya banyak sekali hafal-hafal surat, ketika terbentang hal-hal seperti itu banyak hilang hafalan-hafalan. Saya merasa dulu saya mohon maaf Al-Baqarah itu tuh kesini, masya Allah ya, sedih kadang-kadang menangis kok hafalan saya jadi hilang. Akibat itu foto sukanya hadir teman-teman menghadirkan foto-foto nggak karuan, itu tuh bermasalah. Memang salah satu ayat hafalan-hafalan salah satu harus dijaga juga memang. Suka hilang. Artinya betul. Lupa kita. Jadi ada seorang ulama jadi melihat sesuatu yang kurang etis sehingga hafalannya habis beberapa pamanto. Jadi itu salah satunya memang seperti itu. Jadi ada juga memang kalau kita kurang menjaga, artinya makanya gini. Di saat sholat sunat ya boleh membaca surat-surat yang memang kita kan sholat sunat misalnya tahajud atau apa sendiri ya gitu ya. Kita membaca surat-surat yang bukan untuk latihan sih, untuk melapa. Memang ayat Quran itu harus dijaga, harus diulang-ulang kan. Kalau jadi diikat lah gitu. Kalau mau tidak diulang-ulang hilang gitu. Ya seperti begitu. Kadang-kadang ayat ini lanjutannya ke mana, kadang katuker gitu kan ya. Ya maklum lah udah mungkin faktor juga gitu kan ya. Betul Ustaz. Tapi salah satu faktor yang bisa menghilangkan hafalan salah satunya melihat sesuatu yang kurang pantas untuk dilihat. Nah, saya tabayunnya gini Pak Ustadz, nggak ada sedikit pun dengan faktor usia ketika kita menghafal Al-Quran. Jadi dia itu kayak muncul saya dari hati itu, nggak. Jadi otak nggak mampu menghafal Al-Quran. Ini pekerjaan hati menurut saya. Mohon maaf. Jadi nggak ada mau kakek 100 tahun pun, ketika dia memang jadi beruntun sifatnya, hati kita itu beruntun dengan Al-Quran. Dia muncul sendiri Pak. Ketika kita menyambungkan surat ini nggak bisa pakai otak kalau saya lihat. Nggak mampu otak kita untuk menyambung ayat itu, tapi hati itu kayak terderana. Nah, ketika hati cacat semuanya. Saya merasakan itu cacat bisa. Nggak bisa kita menghafal Al-Quran pakai otak, nggak bisa, nggak mampu. Tapi rata-rata pasti dengan hati bersih, Itu saya minta bayangkan. Ini ada hadis masih ada. Wa in sa'alani a'taitu, dan apabila sa'alani memohon, meminta kepadaku, a'taitu aku akan berikan kepadanya. Wala ini sta'adani, apabila dia hamba itu memohon pertolongan, la'idanahu aku akan melindunginya. Nah, ini ada beberapa poinnya. Berarti ada ini hadis ini sedikit kurang ke atas ya. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi begini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan berperang denganku. Berperang itu ya bagus. Kemudian, dan tidaklah seorang hamba ya mendekatkan diri kepadaku dengan dengan mencintai mengerjakan apa yang telah diwajibkan kepadaku. Kemudian tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunat, sehingga Allah mencintainya. Nah berarti ini Pak Iman, Aigi, semua mantap. Jadi kumaha sih supaya Allah cinta kepada kita, gitu ya. Berarti kan supaya nanti Allah kalau sudah cinta, berarti ya seperti inilah. Kalau misalnya kita mencintai seseorang, biasanya kan orang yang dicintai apapun permintaan selama mampu, gitu kan ya, dikasih gitu kan Pak. Ingin ini, wah Pak beliin ini dong, misalnya makanan yang enak ya, dibeliin martabak, kesana hujanan oke akhirnya. Yang namanya cinta itu kan ya, dulu kan seperti itu. lagi ta'aruf sama anak calon mertua, domba dikasih. Ingin martabak, bandros gitu kan ya, dibeliin Walaupun tabak murah, ini domba dikasih. walaupun Calon mertua minta domba, Bang ada domba? Ada. Kata saya tenang aja. Kalau saya makan aja susah. Masih tenang sama istri itu. Sampai ngasih domba, Pak Igi. Udah tahu saya sehari makan sehari enggak. Dalam Al-Quran mah in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika betul mereka cinta kepadaku, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Muhammad. Jadi salah satunya cinta kepada Allah adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Fattabi'uni, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi aku akan mencintai kamu dan wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan menghampusi dosa-dosa kalian. Mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti ini kalau sudah cinta Allah kepada kita, salah satunya di sini ada beberapa poin. Di sini, tapi dengan cara ini, pada dan artinya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil, dengan melaksanakan mendekatkan diri dengan bin nawafil, mengamalkan ibadah-ibadah sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ya kalau bicara ibadah wajib mah udah jangan ini kan. Nah, ibadah sunat fungsinya untuk apa? Ibadah sorowati, ya. Itu teh menambal, menutup hal-hal yang kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah wajib, fardu, saat itu. Jadi begitu fungsinya. Mungkin ibadah sunat ibadah wajib kita tidak maksimal, ya, tidak totalitas, ya. Kadang-kadang banyak ngalaungna, banyak melamunnya daripada khusyuknya, khusyuk dalam artian baiknya. Jadi fokus. Nah, jadi itu untuk menutup itu. Jadi nambah-nambah. Dan perlu diperhatikan sedikit menyimpang, ya. Artinya dalam berdoa pun sebenarnya kan sudah sudah diberikan. Ada saatul ijabah, gitu ya. Saatul ijabah. Kalau misalnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji bukan saatul ijabah juga, makomul ijabah. Makom tempatnya di ijabah doa, ya, di Masjidil Haram, kemudian di Arafah, di Sofa di Marwah, itu makom ijabah. Atau gerugi kita mah misalnya orang yang tidak pernah tapi artinya ada saatul ijabah di kita. Ada saatul di sepertiga malam setelah sholat wajib, kemudian setelah wudhu kalau nggak salah, ya, itu berdoa juga kita setelah berdoa wudhu kemudian mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu saatul ijabah, saat waktu-waktu diijabahnya doa. Ada peluang-peluang seperti itu. Pernah ini saya tabayun dengan sahabat kita Pak Iman, ya. Makanya di Indonesia nggak ada tempat yang digembor-gemborkan itu. Jadi yang ada saat itu, jadi waktunya, Pak. Saya pernah itu kita sharing. Jadi nggak boleh kita langsung mengaku di Banten ada masjid, nggak ada Ya, sama. misalnya ijabah gitu. Cuma Jadi, waktu kita waktu. punya. Tapi jangan salah juga, saat artinya orang berdoa itu, orang yang berdoanya juga harus perhatikan. Artinya gini, orang yang sedang saum, gitu kan, ya. Orang yang didolim katanya, kemudian doa orang tua ini yang melekat pada dirinya, ya. Jadi di samping waktu ijabah, saatul ijabah, tapi juga bicara tentang kondisi orang itu, gitu kan, ya. Ya, artinya orang yang biasa berdoa di saat senang, di saat kesulitan, ya ada potensi diijabahnya ini besar. Terus ada ini saya pernah dengar ceramah saja, di saat orang lain lagi lalai, ada kita lagi nyantai, kita berdoain, kita lagi safar. Oke. Perjalanan. Lagi safar itu termasuk Iya, ada hadisnya. Karena orang kalau safar kan dia berbekalan, lelah, capek, menikmati pemandangan. Tapi itu orang lagi lalai. Dan saat itulah doa itu lagi dijabah. Terus Orang safar salah satu. safar. Terus yang ini bulan sebelum Rajab, ada Rajab sama Ramadan, ada bulan apa itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sya'ban itu kan orang lagi lalai karena fokusnya ke Ramadan. Makanya di situ Sya'ban itu sebenarnya istimewa. Jadi saya dengar Tapi ceramah. dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ada doanya Pak Iman. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadan. Jadi ini konsentrasi orangnya lagi ke Ramadan. Nah di sini lagi lalai, orang lagi santai, lagi ke ini, kita masuk di bulan itu. Makanya kita selalu dawamkan doa itu berkali-kali. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balina Ramadan wa balina Ramadan. Jadi ya Allah, berkalilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami biar kita nggak lalai tadi, Pak. Iya. Gitu. Jadi dengar ceramah gitu. Jadi kalau misalnya kelalaian, seperti nah, 3 malam kan? Orang mengacukan lagi terlelap tidur dan seperti Betul, seperti 3 malam itu kan, ya. Gitu. Dalam hadis afsus salam, wasilul arham, wa it'amu ta'am, wassalatul lail, wan nasuniyam. Salat malam, wassalatul lail, wan nasuniyam, di saat orang-orang niam tertidur. Daulal jannata bisalam, maka masuk surga dengan Saya selamat. tertariknya lagi safari itu. Kenapa saya berpikir ya? Ada hadisnya itu, Pak. Ternyata orang tuh kalau lagi perjalanan tuh ya capek pikirannya. Lagi pemandangan bagus, foto-foto. Safar itu sebenarnya diistilahkan orang sedang kesulitan.
arti kesulitan. Ya betul kan kita di tempat orang kan ya, makanya ada syariat juga jamak kosor, boleh dikosor gitu kan. Karena sedang itu. Makanya itu yang namanya safar kan pasti balik lagi gitu ya. Itu betul. Nah jadi bicara tentang doa tadi, karena walau bagaimanapun Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang sudah cinta. Di sini kembali ke sini, jadi tidak henti-hentinya orang bersenantiasa melaksanakan amalan-amalan sunat sehingga Allah cinta kepadanya. Ingat, apabila sudah Allah cinta kepada seorang itu, di sini artinya sam'aul ladzi yasma'u bihi, aku yang akan menjadi telinganya di saat mendengar, aku yang akan menjadi matanya di saat melihat, akulah yang akan menjadi tangannya di saat dia memegang, aku yang akan menjadi kakinya di saat dia berjalan. Wa idza sa'alani atau itu, dan apabila memohon kepadaku, sa'alani meminta kepadaku, atau itu aku akan memberikannya. Wala ini sta'adani, apabila isti'ad artinya memohon, isti'an memohon pertolongan, la'aidannahu aku akan melindunginya, a'udzu berlindungnya, artinya mengabulkannya gitu kan. Nah jadi iwatu iman rahimakumullah. Jadi kira-kira apa nih ini tentang hadis ini? Ini sebenarnya cukup dipahami. Cukup dipahami. Kenaannya sederhana sih sebenarnya. Kalau saya pendapat saya gini, yang firman-firman Allah yang dibacakan itu tipe-tipe ibadahnya. Contoh-contoh kayak infak kan ada. Menyadari semua akan dibalas. Ya, tapi inti ceritanya kan inti topik masa ini topiknya kan mendekatkan diri. Ya. Itu ibadah itu mendekatkan diri, akhirnya kan takwa, ujungnya takwa. Tapi ada kan ini babul fil mujahadah, ini totalitas Pak. Iya. Jadi dengan ibadah itu dengan ketaatan. Takwa itu ada ketaatan di situ. Ya, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan taat. Nah, ini takwa. Jadi kembali lagi ke hadisnya, disambungkan hadis dengan Allah bercintanya ketika umat itu manusia itu takwa mendekatkan diri dengan ketakwaan yang ketemu kita asal total, akhirnya Allah kan cinta. Cintanya Allah tuh apapun yang kamu minta saya kasih. Ini sih nalarnya agak sederhana lah. Tapi kalau manusia mah dipentas sering-sering mari pun kita justru Allah mah dipentas teh seneng gitu kan ya. Ada orang mah mentaan wae gitu kan ya gitu ya. Allah itu paling senang melihat rintihan-rintihan para hamba itu sebenarnya. Makanya untuk meraih cinta Allah ini, nah ini nanti kita bahas lagi menarik sekali ya. Harus kita berlatih terus ya Riyadho untuk menghadirkan Allah, rasakan kehadiran Allah. Kan karena gini, saya juga jujur Pak Iman, untuk sekelas saya yang artinya masih awam banget tentang merasakan hadir, belum bisa betul menghadirkan kehadiran Allah itu pada diri saya, di hadapan, di belakang, di samping, atas, bawah. Nah itu kita hadirkan Pak Manto, kehadiran Allah itu. Jadi kadang-kadang ibadahnya seperti kosong, seperti melakukan gerakan-gerakan tapi kayak nggak merasakan kehadiran Allah. Nah merasakan kehadiran Allah ini nggak boleh juga dipersepsi kebendaan. Jadi Allah tuh hadir seperti apa, kayak tulisan itu nggak boleh juga. Arasy misal seperti kursi itu nggak boleh juga. Seperti raja di depan. Nah ini memang harus hati-hati. Karena di sini ada syirik nanti yang saya khawatirkan syirik. Ada syirik kubro atau kopinya. Yang kadang-kadang nggak berasa syiriknya ketika, makanya jangan banyak tulisan di depan kayak gitu kan. Termasuk lapas-lapas yang itu tuh hati-hati. Karena kita berasumsi sifatnya. Nah ketika belum merasakan kehadiran Allah memang sulit untuk meraih cinta Allah itu. Saya secara pribadi kesulitan. Nah untuk meraih cinta Allah ini ada nanti kiat-kiat apa dari Pak Ustaz? Ya tolonglah dibeberkan ke kita gitu kan. Nah hidup ini ketika tidak merasakan cinta Allah memang kayak amburadul lah, kayak kusut gitu, melakukan sesuatu tapi kayak yang kosong gitu. Dan segala sesuatu kembali kepada niat banyak. Iya. Seperti di rumah ada tulisan lafaz Allah Muhammad, itu supaya kita ingat gitu kan ya. Iya. Seperti di mobil, misalnya di spion dalam ya. Kemudian kita digantungkan di lafaz Allah gitu. Kalau orang niatnya dengan lafaz ini akan selamat, ini udah syirik nih, awas. Tetapi kalau misalnya digantungkan, ini menandakan bahwa yang punya ini seorang muslim, itu dakwah. Di mobil Pak Odang tulisan ini mengingatkan yang nyupir tuh ini seorang muslim nih gitu kan ya. Mun salib kejeblak berarti orang Kristen gitu kan. Nah, dalam totalitas dalam hal ini kita ke bawah tentang mubadiratul khairat ya, berlomba-lomba atau misalnya mempelopori kebaikan. Nah kita kembali lagi ke kita pribadi, dalam berdakwah juga harus totalitas. Kita sebagai sebagai ekonom dakwah dalam ilmunya,
seorang pemain bola dia dakwah dengan profesinya gitu kan ya. Karena ini merupakan lahan-lahan ibadah, Ustaz. Jangan dikira itu. Seorang siapa pemain bola itu? Salah itu kan ya? Muhammad Salah itu justru orang sekarang berpikirnya lain terhadap Islam teh. Yang dulu misalnya Islam itu terkenal terkesan sadis, teroris, kan dengan Muhammad Salah ini justru orang berpikirnya lain gitu ya. Tentang kecintaan kepada Rasulullah juga sekarang justru di luar-luar itu Rasulullah itu sangat betul-betul dipelajari riwayat hidupnya, kisahnya, perjalanan, justru tidak sedikit orang yang jadi mengidolakan Rasulullah. Kalau kita bicara tentang kemarin misalnya kelahiran Rasulullah, itu bagaimana cinta kita kepada Rasulullah. Sekarang kan orang-orang anak-anak kita lebih mengidolakan misalnya public figure yang lain ya, itu daripada Rasulullah sendiri. Bahkan walaupun kan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kembali lagi di sini artinya totalitas bukan hanya dalam ibadah. Ibadah itu bermakna luas. Kita adalah menjalankan perintah Allah atau misalnya dia misalnya bekerja itu ibadah. Nah disinilah harus seperti itu, Pak ya. Terus yang masalah itu tadi wali itu dapat saya. Oh iya wali Wali itu kayak wakil. Jadi wakil ya. Wakil Allah di bumi. Siapa yang memusuhi waliku Ya, gitu kata Allah teh. Ulama. Kalau menurut saya ulama. Jadi wali itu orang-orang yang benar-benar Allah menjadikan Al-Quran itu menerjemahkan disampaikan. Sebentar. Ulama itu bisakah kita menjadi wali Allah selama kita ketaatan total kita menjadi wali Allah kan? Bisa. Sebagai wakil nih, Iya, gitu kan ya? Cuma kan legalitasnya. Oke. Kita kan kalau nggak percaya kalau orang itu kalau taruhlah kita level besar di sini kan, kita kalau yang bicara ulama-ulama yang levelnya udah syekh atau siapa, nah itu artinya kita orang-orang itu yang dizolimi, Allah akan marah. Karena wakil beliau, wakil Allah. Kalau saya sih wali Allah ini siapapun itu Pak Iman. Iya. Jadi ketika dia dalam wa'ati Allah wa'ati Rasul, itulah sebenarnya wali Allah. Jadi tidak ada spesifikasi. Nah kita memang terkenal di Indonesia suka mengkomunitaskan, tapi tidak salah. Saya kagum dengan adanya Hadi Hidayat ya, terus ada Amiruddin kayak gitu kan. Betul, tapi maksud saya kalimat wali di sini siapapun itu sebenarnya. Artinya bisa Pak Iman, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Manto, bisa Pak Redi, semua Pak Odang bisa. Jadi orang-orang yang taat itu disebut wali Allah itu. Karena kita di sini ini suka sekali ya membuat sebuah penggelaran. Di Indonesia kan jadi gampang sekali membuat sebuah community kayak gitu. Tapi bagi saya wali Allah juga siapa? Termasuk Pak Iman di dalamnya. Artinya ada kaitan dengan totalitas itu, Totalitas Pak? itu. Iya, cuma Totalitas itu. Itu sisi yang lain. Oke. Di sisi lainnya kan wali songo. Ya, Iya. Artinya kan orang-orang yang terpilih. Oke, Yang itu terpilih kan. tingkatan. Betul. Udah. Di sini walaupun misalnya orang memusuhi Pak Iman di sini, sebenarnya Pak Iman itu enggak, ini saya mengklarifikasi bahasa itu. Orang memusuhi Pak Iman yang lagi menegakkan syiar itu Allah perang loh. Iya. Ini yang saya maksud. Jadi ginilah, artinya tidak ada keistimewaan dan kemuliaan apapun baik Arab ataupun non Arab hadisnya. Kecuali atskokum, nah di sini wali Allah itu siapapun itu. Ketika Pak Iman menegakkan syiar terus ada yang menghalang-halangi, Allah mengumandangkan perang. Ini prinsip dari hadis itu gitu. Jadi tidak menunjuk sekelompok orang. Kadang-kadang kalau berbicara ulama kita seperti berasumsi sekelompok orang berpakaian putih-putih berjubah tinggi besar. Nggak seperti itu. Tapi mohon maaf, ya ini mah di realitanya itu kalau mereka berucap mereka seolah kayak fatwa gitu. Dan kita kalau ngomong kan bukan apa efeknya Iya, efek keilmuan ya efek lejaknya. Tapi label yang diembali kepada ulama itu salah satu sifat. Innama yasallaha min ibadihi al ulama. Jadi sesungguhnya yang takut dari hamba-hamba kepada Allah adalah ulama. Jadi sebenarnya salah satu yang melekat pada diri ulama, satu memiliki sifat takut dalam artian murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang berilmu ya, tapi justru jauh dari ketaatan, Iya. Jauh berarti itu tidak kata ulama juga gitu. Ada ulama suku namanya. Ulama suku, ulama Iya, jahat. ulama ini disesatkan. Jadi ulama itu asal katanya alimun, ilmi, orang berilmu siapapun itu maksud saya. Iya. Guru-guru kayak gitu. Ini gini jadi ketika ulama itu berfatwa atau berucap atau beristilah, ketika salah pun diturutin. Nah ini yang bahayanya itu suku. Makanya. Habisnya lain sebentar. Masalahnya di sini Pak Iman di Indonesia ketika kita mendengar kabar Yang lain. ada seorang jenazah yang utuh aja, itu kadang-kadang disebut ulama, nggak tahu siapa itu. Ya, itu. Nah artinya
hak siapapun itu. Ketika lihat di Bogor kemarin misalnya pembongkaran jenazah, padahal dia nggak tahu siapa itu, atau jenazahnya utuh, kain kapan nggak ada apa-apa, disebut ulama juga. Kadang-kadang memang di sini ini kontroversial seperti itu. Jangan-jangan nanti pakai pengawet kain kapannya, kayak gitu. Disebut dia ulama, nggak tahu siapa itu, nggak tahu dulunya preman. Jadi saya sepakat kalau yang tadi wali itu siapapun. Siapa itu wali? Cuma efeknya ke masyarakat. Jadi Allah tuh mungkin tetap memilih orang-orang yang Wali Songo gitu ya. Dia totalitas dalam berdakwah, kemudian dia tuh orang yang memang tapi soleh ya. Wali Songo kan lebih total karena menghadapi perpindahan dari Hindu ke Islam itu luar biasa kan. Dengan magic-magicnya, dengan setan. Ya mungkin dia artinya di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban juga dia termasuk menjaga ya, menjaga melaksanakan sunat itu tidak hanya bermakna sholat sunat, itu hanya sampai betul-betul saking dekatnya ke Allah. Ada Wali Songo yang nah ini kurang bagus dan di sejarah Indonesia itu Sesti Jenar. Sesti Jenar itu saking dekat sampai manunggalnya kaulah Gusti. gimana kan? Manunggalnya kaulah Gusti. Jadi Allah itu sifatnya zat. Zat itu pasti nempel ke benda. Nempel bendanya ke dianya gitu. Itu saking dekat sekali dengan Allah. Karena kalau melihat dari sekelompok orang, ulama sekarang bagi saya tidak banyak ulama, cuma orang Iya, jemaah tabligh. saya sama. Cuma jemaah tabligh aja ya ulama. Karena sekelompok orang yang dengan baju-baju yang itu, dengan celana masya Allah, dengan celana indah jingkrangnya, cuma itu aja ulama. Kalau dipikir gitu saat ini mah, kalau yang lainnya walau alam saya seperti itu. Jadi tidak sekelompok orang saudara. Waliullah itu artinya siapapun. Makanya dalam kenabian juga ada pembagian. Jadi dari sekian nabi itu ada nabi dan rasul, ya. Ada ulul azmi, bahkan ada uswatun hasanah akhirnya. Kayak begitu pembagiannya. Wali itu wakil ya, Wakil. wali murid, wakil murid gitu ya. Jadi kalau orang melaksanakan perintah-perintah Allah pada akhirnya sedang mewakili Rasulullah itu untuk. Jadi makanya para ulama, betul ulama lebar, jadi warasatul anbiya, jadi pewaris ya, pewaris para nabi gitu ya. Ya kita pun punya aja selama melaksanakan perintah-perintah Allah dengan totalitas, dan ingat selama kita menjalankan perintah-perintah Allah tidak akan sepi dari tantangan dan ujian ya, cacian dan lain-lain itu. Makanya di sini harus betul-betul totalitas. Nah kalimat itu tadi tak saya senang. Makanya wa'budullah hatta ya'ti akal, yakin beribadah sehingga kematian mendatangimu. Nah masuk dalam kalimat itu nggak siapapun itu, kita dan siapapun itu, al ulama warisatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Nah masuk nggak orang-orang sekarang ke dalam kalimat itu? Karena kebanyakan ulama ini siapa sih sebenarnya? Tapi tadi melekat sifat ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah gitu kan. Selama kita ya walaupun artinya takut, kan? Orang ya biasa, selama takut kepada itu Masuk bisa kan? melekat pada dirinya dia seorang ulama. Jadi Itu ulama yang itu saya kan sih maksud memang itu. orang yang berilmu kan ya. Iya. Nah, ilmu itu kan, nah sekarang ya itu kadang-kadang ilmu itu kadang-kadang Jadi jangan takut nggak diakui sebagai waliullah gitu. Ada pengakuan dari Allah itu. Betul tak? Tapi ini yang sekarang ini gitu kriminalisasi ulama aja tuh orang. Jadi kalau Pak Samsul dikriminalisasi pasti kriminalisasi Pak Samsul. Iya, Kalau ulama yang pakai sorban itu ulama. kriminalisasi ulama. Kalau gitu kita pakai sorban kita supaya masih kriminal ulama. Jadi pekerja saya ngejual kunci-kunci pakai baju itu. Nge-media juga Pak Egi pakai baju jubah itu supaya jadi kriminal. Jadi nggak kriminal Pak Egi, kriminalisasi ulama nanti. Iya. Ini gara-gara fashion nih, gara-gara baju nih. Jadi identitas makanya ulama itu identitas, simbol. simbol ya. Bukan Oke, gini, hadis berikutnya aja. Jadi tadi hadis yang tadi artinya kita berusaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dengan cara dengan mengamalkan bin nawafil, amalan sunat. Itu ya, berusaha semaksimal mungkin ya. Kadang-kadang kita mampunya ya mungkin yang kecil-kecil dulu. Yang kira-kira menghasilkan uang duha menurut saya. Ya artinya kita terus supaya cinta Allah. Kalau sudah Allah cinta kepadanya tadi, wa idza sa'alani a'taituhu. Apabila mohon kepadaku, memohon, maka aku akan memberikan. Dan salah satunya kita harus syukuri kaki yang dipakai jalan dari rumah itu tidak terlepas dari itu pertolongan Allah gitu ya. Kemudian mata yang tertidur sedang nikmatnya tetapi mendengar suara adzan terbangun, itu artinya Allah menjadi matanya, menjadi penglihatannya, telinganya gitu kan ya. Ada orang yang misalnya susah untuk bangun gitu ya, kadang-kadang susah untuk melangkahkan kaki. Ini berarti kan
tidak dibimbing. Jadi artinya Allah yang akan menjadi telinganya, matanya, kakinya, dan tangannya. Artinya orang itu senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal kebaikan tentunya ya, dalam hal-hal yang positif. Bagaimana cara mencari cinta Allah? Nah, ini harus dalam bahasan tertentu ya, ada poin-poin ya, berarti supaya cinta Allah kepada kita. Ya artinya kan kalau orang sudah cinta kepada kita pun, kadang-kadang apa yang kita minta, misalnya Aigi udah cinta banget ke seseorang itu, biasanya sekemampuan mungkin apapun yang dia minta ke anak lah gitunya, anaknya cinta banget apapun dia yang minta gitu ya, mainan apapun dia dikasih, itu bukti cinta, kita cinta ya. Tapi kadang-kadang cinta juga kadang-kadang dengan teguran ya. Nah, jadi kasih sayang juga tidak hanya dengan elusan, tapi kadang-kadang pukulan juga bah, itu nyaah gitunya, alamun Allah menyakitkan kita, artinya kita jadi sakit, itu cinta Allah gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin mengintrospeksi diri gitu kan ya. Tapi kita muncul husnudon itu ya. Oke ya. Baik, hadis yang satu aja ya, masih ada waktu Bang? Masih. Jadi kita 10 menit lah sudah. 10 menit. Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas, semoga Allah ridho kepadanya. Aja ada perlu nggak? Nyantai ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarawihi an rabbihi azza wa jalla. Ini nasihat diskusi juga. Apa-apa yang diwariatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala, ia berfirman, Nabi berkata, ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Idza taqarrabal 'abdu ilayya bisyibron. Idza apabila taqarrub abdu, seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri ilayya kepadaku syibron, satu tingkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka taqarrabtu, aku mendekatnya kepadanya, ilaihi kepadanya, dira'an, satu depak ya, satu hasta, dira'an, hasta ya, hasta segini ya. Kemudian wa idza taqarraba ilayya dira'an, apabila dia mendekat kepadaku dira'an, satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekatinya ba'an, satu depan. Wa idza atani yamsi, apabila dia mendatangiku yamsi dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku mendatanginya dengan cara berlari atau lari cepat, jalan cepat. Ini janji Allah, ini firman Allah Subhanahu wa taala juga nih, hadis qudsi ini. Jadi apabila hambaku mendekat kepadaku dengan satu jengkal, maka aku akan mendekatnya dengan satu hasta. Apabila hambaku mendekatku, taqarrab ilayya, artinya mendekatku, artinya beribadah ya tentu di sini, artinya mendekat, berusaha terus totalitas kepadaku dengan satu hasta, dia aku mendekatinya dengan satu depak. Dan apabila hambaku mendekatiku dengan cara berjalan, maka aku mendekatinya dengan cara berlari gitu kan. berarti Allah selalu melebihkan speednya. Nah, gitu ya, seperti itu. Jadi ini mungkin ya, ini jadi bahasan juga Mbak nih, hadis ini artinya memotivasi kita untuk senantiasa terus kita dalam beribadah kan, apa istilahnya Pak Odangnya, memang harus ada sungguh-sungguh, mujahadah, totalitas. Bukankah kita bangun pagi sebelum subuh ke masjid ini harus ada kemauan yang keras, mujahadah, kemauan itu harus tantangan itu. Tapi jangan salah ya Pak Manto semua, bagus. Orang yang dalam kemaksiatan pun mereka mujahadah dalam kemaksiatan, mereka susah sebenarnya. Apakah misalnya untuk misalnya maaf, copet itu harus bersungguh-sungguh, ya kumaha cara supaya ulah terlihat kan? Gitu kan ya. Ya gitu, sama-sama jangan dianggap orang yang bermaksiat itu mereka tidak bersungguh-sungguh dalam kemaksiatannya. Mereka apakah orang yang korupsi tidak takut? Dia berusaha semaksimal, hatinya tuh nggak tenang. Dia bersembunyi kemana serba salah gitu kan ya. Makanya di sini kembali kepada hati ya. Jadikan hati ini satu, senang dalam beribadah. Jadi istilah nama genah dina ibadah, gerah dina maksiat gitu ya. Dina salah gitu ya. Ngeunah dina ibadah, gerah dina salah gitu ya.
lamun dibalik genah dina salah dina ibadah teh gerah itu tenang gitu. Ini jadi tanamkan kepada diri kita dina ibadah teh genah teh gitu kan ya. Dina maksiat dina salah teh gerah teh gitu ya dengan ada gitu kan. nah, seperti itu. Nah ini hadis yang kedua, kita dua hadis saja kelihatannya.